Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara qala al-fammu wal faraj. Dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah?" Kemudian Nabi menjawab, takwa kepada Allah dan perbuatan baik kepada sesama makhluk lainnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, lalu dosa apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah?" Nabi pun menjawab, mulut dan kemaluan kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi ditanya tentang amalan apa yang paling banyak menyebabkan menghantarkan manusia masuk ke dalam surganya Allah, Nabi berkata, Nabi menjawab, ketakwaan kita. Takwa ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Umar ibn al-Khattab, pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, pernahkah engkau berjalan di mana di sekelilingmu itu penuh dengan durian?" Kemudian Ubay menjawab, "Pernah wahai Khalifah." Lalu apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau perbuat di mana di sekelilingmu itu penuh dengan durian? Ubay menjawab, "Aku senantiasa bersikap hati-hati setiap melangkahkan kaki ini agar jangan sampai tertusuk oleh durian tersebut." Kemudian Umar ibn al-Khattab pun menjawab, "Demikianlah ketakwaanmu kepada Allah." Takwa tidak hanya sebatas menjalankan perintah Allah. Takwa tidak hanya sebatas menjauhi larangan Allah, tapi ketakwaan kita harus disertai dengan sikap kehati-hatian agar jangan sampai tertusuk dengan durian tersebut. Apa sih durian ini? Durian ini adalah tidak ada lain adalah penyakit hati yang ada dalam diri kita. Rasa sombong kita, rasa ta'ajub kita, rasa riya kita, dan segala macam bentuk penyakit hati inilah yang akan membinasakan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun tidak cukup hanya takwa dalam konsep semacam ini, tetapi kalimat takwallahi digandengkan dengan kalimat wa husnul khuluq, yang artinya ketakwaan yang mampu menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah ketakwaan yang dibarengi dengan perbuatan baik kita terhadap sesama makhluk yang lainnya. Takwa kita tidak boleh hanya ketakwaan yang bersifat individualis, tetapi ketakwaan kita yang mampu melahirkan amal sosial lainnya kepada sesama manusia. Dan inilah amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah, Nabi menjawab, mulut kita dan kemaluan kita. Banyak di dalam hadis Rasulullah, bahkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan kita dengan penjagaan lisan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, maka hendaklah ia diam. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Adhkar menasihati kita dengan ungkapannya, "Man aradal kalam fa alaihi ayyufakkir qabla kalamihi."
barang siapa yang hendak berbicara, maka hendaklah ia berfikir sebelum ia berbicara. Wa in syakka fala yatakallam. Kalau dia ragu, lisannya ini, omongannya ini memberikan manfaat ataukah tidak, maka jangan berbicara. Tapi wa in zaharatil maslahatu takallam. Tapi kalau nampak jelas bahwa apa-apa yang diucapkannya akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, maka berbicara. Ada seorang ulama yang bernama Makhlad bin Husain pernah berkata, "Ma takalamtu mungdhu khamsina sanatan an a'tadzira bi kalimatin." Saya pernah tidak berbicara selama 50 tahun karena bersikap hati-hati setiap kata yang akan saya ucapkan. Dan yang kedua, dosa yang paling banyak menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah adalah kemaluan kita. Orang-orang yang tidak mampu menjaga syahwat kita adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.